Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa produk yang akan diluncurkan oleh brand buatan saya sendiri, yaitu Violence. Untuk brand yang keluar kali ini, saya akan mengeluarkan Korean oversize shirt atau kaos oversize ala Korea. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fairi. Saya di sini masih mahasiswa dari Universitas Nasional Pasim, prodi S1 Manajemen semester 3. Di sini saya mengeluarkan suatu brand bernama Violence yang berfokus pada fashion Korean style. Untuk Instagramnya kalian bisa follow Instagram saya di yang alasan saya yang menjadi latar belakang kenapa saya mengambil Korean style. Yang pertama yaitu dengan masuknya budaya luar, tentunya semakin menambah kebiasaan-kebiasaan dan gaya hidup atau lifestyle warga Indonesia. Tentunya salah satu budaya yang cukup cepat masuk ke Indonesia yaitu budaya Korea. Sebenarnya tidak hanya Korea, tapi saya di sini lebih tertarik mengambil fashion Korea karena fashion Korea sedikit menarik untuk dijadikan brand karena idol-idolnya memiliki fashion yang cukup unik dalam berpakaian. Selain itu juga tidak hanya terkenal di drama dan musik, idolnya juga mampu memberikan kebiasaan-kebiasaan mengenai gaya berpakaian. Korea juga dikenal dengan cara berpakaian yang rapi, santai, tetapi semi formal, bisa digunakan ketika formal maupun informal. Keadaan informal. Dengan banyaknya fans idol Korea yang merambah di Indonesia, membuat saya tertarik akan bergelut di bidang fashion, tetapi fashion Korea. Nah, untuk fashion kali ini saya akan mengeluarkan brand produk yaitu dengan fokus pada kemeja oversize ala Korea. Konsepnya sendiri itu desain ala fashion Korea tentunya untuk memunculkan kesan rapi, santai, semi formal, dan target untuk produk-produk kita yaitu remaja muda atau anak-anak remaja, target utamanya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa produk yang kita keluarkan. Yang pertama ada t-shirt oversize, kemudian sweater oversize, dan ada shirt oversize atau kemeja oversize. Untuk t-shirt sendiri di sini saya mengambil bahan dari cotton combat untuk ukuran 40S. Jadi tidak terlalu tipis tapi tidak terlalu tebal juga, dan cocok untuk digunakan di iklim Indonesia tentunya. Kemudian ada sweater oversize. Sweater oversize ini saya mengambil bahan cotton flange karena bahannya cukup lembut dan cocok untuk digunakan di iklim Indonesia juga, tetapi tidak membuat pengguna produk ini, konsumen ini menjadi gerah karena produknya. Yang selanjutnya adalah kemeja.
Kemeja ini saya ambil dari bahan Oxford yang biasa digunakan untuk bahan-bahan kemeja pada umumnya. Tujuan internal yang pertama yaitu memberikan pengenalan akan dunia fashion Korea. Yang kedua, mengurangi dampak pengangguran. Yang ketiga, mendapatkan laba tentunya. Yang keempat, menyediakan lapangan pekerjaan. Untuk tujuan eksternalnya, saya menyediakan kebutuhan fashion atau pakaian kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan produk yang update mengenai fashion ala Korea. Ruang lingkupnya yaitu ada SWOT, Profit, dan Goals. Untuk SWOT-nya itu saya akan menganalisa, di situ saya akan menganalisa apa saja SWOT, kemudian profit atau keuntungannya, kemudian apakah produk saya mendapatkan goals atau tidak. Di situ saya akan mengejar target untuk mendapatkan goals. Kemudian kalian akan bertanya-tanya, kenapa sih harus fashion Korea gitu? Kenapa sih fashion Korea? Saya mengambil fashion Korea itu karena bertujuan agar masyarakat menemukan gaya baru dalam berpakaian. Dengan ala fashion Korea ini membuat masyarakat yang menggunakan terlihat rapih, bersih, dan modis tentunya. Proses produksinya ini untuk kemeja yaitu ketika kita sudah membeli bahan, kemudian bahan kemeja akan dijahit sehingga membentuk kemeja oversize, kemudian akan disablon. Jika memang ada, saya terpikirkan untuk membuat versi yang ada sablonannya. Kemudian kami akan menggunakan sablon yang digital dan bahan sablonnya itu plastisol, karena plastisol menurut saya bahan sablon yang cukup terbaik. Kemudian kemeja akan dikeringkan, dibungkus di plastik, kemudian diberi kantong berbahan spoon bound, bahan yang cukup ramah lingkungan dan tidak bisa didaur ulang. Kemudian untuk pemasarannya bagaimana? Saya memiliki segmen pemasaran untuk melakukan pemasaran digital. Nah, untuk saat ini karena sedang pandemi COVID-19, saya akan memasarkan produk saya dengan digital melalui e-commerce tentunya. Nah, di sini saya akan merincikan beberapa analisanya. Yang pertama, membuat website khusus untuk menjual produk Violence tentunya. Di situ saya akan menjual celananya, di situ saya akan menjual kemeja, t-shirt, sweater, dan semua produk-produk ala brand Violence. Kemudian saya menggunakan sosial media sebagai media elektronik pemasaran. Mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, kemudian WhatsApp juga. Kemudian saya juga akan memasarkan produk ini melalui e-commerce seperti Shopee, Lazada, Blibli, dan e-commerce lainnya. Yang terakhir, penjualan pada website minimal saya memiliki target 40 dalam sebulan. Analisis SWOT. Kekuatannya yaitu pemasarannya cukup luas karena brand Korea itu mungkin tidak hanya dijual di Indonesia saja. Kemudian saya akan juga menargetkan untuk menjual di luar negeri. Kemudian produk yang menarik, bahan dan kualitasnya cukup sesuai, tidak tipu-tipu. Produk limit karena saya hanya ingin memproduksi setiap satu model itu hanya 40 unit. Kemudian ada kelemahannya yaitu banyaknya pesaing dan minat beli cukup menurun karena usaha banyak yang melakukan penipuan. Nah, di sini walaupun saya memiliki satu kekurangan, saya akan menjadikan satu kelebihan dengan cara saya menjanjikan produk yang saya jual sesuai dengan harga dan tentunya dengan kualitas bahan. Yang ketiga yaitu opportunities, yaitu tindakan apa yang saya ambil. Yang pertama, saya memiliki target pasar yang sangat meyakinkan karena di dunia fashion tentunya fashion tidak mati gitu ya.
karena tiap bulannya akan ada keluar model-model baru, makanya saya sangat yakin untuk menargetkan fashion, tentunya dengan fashion ala Korea ini cukup menjanjikan menurut saya. Kemudahan dalam beriklan, karena sekarang dalam masa pandemi COVID, semua sedikit mendapatkan kemudahan karena kita tidak perlu mendatangi perusahaan tersebut untuk melakukan kerjasama untuk pengiklanan produk yang saya jual. Kita bisa melakukan penjualan melalui website, melalui e-commerce, dan melalui sosial media yang sedang aktif sekarang. Nah, saya harap juga produk Violence ini mendapatkan keuntungan hingga 45%. Kemudian ada treatnya, yaitu pesaing terintimidasi, kemudian adanya pesaing yang meniru barang tentunya. Tapi di sini saya akan mendesain sendiri dan mengeluarkan produk sesuai dengan harga dan bahan. Target penjualan, produk yang dihasilkan dengan permintaan pembeli akan tetapi desain baju yang akan dikeluarkan per bulan hanya 3 desain. Jadi produknya akan tetap dihasilkan sesuai permintaan pembeli atau random custom. Saya juga akan mengeluarkan 3 desain baru untuk 3 desain baru untuk tiap bulannya agar tetap menarik gitu. Target konsumen, yang pertama ada K-pop tentunya, kedua ada remaja, kemudian dewasa, dan masyarakat internasional. Yang pertama K-pop. Kenapa saya menargetkan target konsumen yang paling pertama itu K-pop? Karena di sini saya mengambil fashion ala Korea. Tentunya yang suka-suka Korea akan tertarik dengan fashion ala Korea. Nah, target utamanya itu karena yang fanatik biasanya melihat dari sesudah mereka menonton drama Korea, menonton idol-idolnya tampil, OOTD-nya gitu. Nah, selanjutnya itu remaja. Walaupun remaja-remaja di Indonesia cinta produk Indonesia, tapi di sini saya akan memperkenalkan produk Violence fashion ala Korea ini ke remaja-remaja Indonesia tanpa mengurangi fashion Indonesia itu. Kemudian dewasa, di sini juga saya akan menargetkan dewasa karena fashion Korea itu terkenalnya dengan kemeja, kemudian sweater yang tentunya cocok untuk remaja maupun dewasa, tapi target kami K-pop remaja. Kemudian internasional, ya tentunya dengan berkembangnya produk yang saya jual, saya berharap produk ini dikenal oleh masyarakat internasional. Selanjutnya, target pendapatan setiap produk yang terjual dalam satuan yaitu mudah-mudahan 200.000 per produk. Saya harap seperti itu. Berikut merupakan rencana biaya mulai dari bahan baku. Di sini saya menggunakan kain Oxford berjumlah 3 roll, harganya 200.000, jumlahnya 600, tintanya, kemudian plastik, kantong spoon bound 10 pak, 10.000 dikali 10 yaitu 100. Kemudian saya menghitung listriknya juga dengan total 1.750.000. Kemudian ada pemasaran. Di sini saya menggunakan iklan. Penghitungannya cukup rinci, yaitu hingga 1 juta. Kemudian transportasinya 500.000 dengan total 1.500.000. Kemudian ada kebutuhan alat, yaitu mesin DTG dan mesin press untuk sablon. Di sini harganya 6 juta dengan total 12 juta.
Di sini saya akan menetapkan harga jual dengan margin jual 45%. Harga jual per unitnya 147.000 dengan pembulatan 150.000. Mungkin cukup sekian presentasi usaha pakaian yang kami buat. Dengan tujuan presentasi itu memperkenalkan secara rinci mengenai produk yang kami jual, yaitu bermerek Violens. Untuk lebih lanjutnya mungkin saya akan membuat website terbaru, kemudian membuat akun-akun sosial media agar kalian-kalian yang tertarik dengan produk-produk yang kami buat bisa mengunjungi website maupun e-commerce dan sosial media yang kami aktifkan untuk menjual produk tersebut. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi.